Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang akan bertanding di Proliga 2025. Oke, kita akan membahas tentang persiapan tim ataupun klub yang akan menjadi peserta di Proliga 2025 yang menurut rencana akan dimulai pada tanggal 3 Januari mendatang. Kita akan membedah atau mengulas tentang persiapan Jogja Falcon yang merupakan tim baru ataupun tim debutan untuk bertanding di Proliga musim baru nanti. Jogja Falcon sendiri merupakan tim yang baru dibentuk untuk menghadapi Proliga 2025 menurut gosip yang beredar atau rumor yang berseliweran di tengah para voli mania atau para penggemar voli Indonesia. Jogja Falcon sendiri itu dimiliki oleh MTech Group. Jadi MTech Group ini merupakan sebuah perusahaan yang sangat besar yang memiliki beberapa lini usaha, salah satunya adalah media yang cukup terkenal di Indonesia. Meskipun berstatus sebagai tim pendatang baru, ternyata manajemen Jogja Falcon itu tidak mau berdiam diri, tidak mau bersantai-santai. Mereka tidak mau berleha-leha untuk mempersiapkan diri menyambut Proliga 2025. Kalau kita lihat dari berbagai video yang beredar di media sosial, saat ini para pemain Jogja Falcon itu sudah menjalani latihan. Mereka berlatih di Surabaya tapi tidak di Jogja. Nah, hal itu menimbulkan kekecewaan tersendiri di tengah para penggemar voli di Jogja. Karena apa? Saat ini Jogja memang tidak memiliki wakil di Proliga 2025. Tentu saja kekecewaan itu cukup beralasan karena para volimania yang ada di Jogja tentu sangat berharap untuk bisa melihat langsung bagaimana sepak terjang para pemain Jogja Falcon yang mengusung nama Jogja di Proliga 2025 nanti. Meskipun demikian, tentu saja pelatih dan juga manajemen Jogja Falcon memiliki alasan tersendiri sehingga mereka memutuskan untuk menggelar latihan atau pemusatan latihan di Surabaya. Selain terus menggenjot latihan untuk para pemainnya, manajemen Jogja Falcon itu juga cukup aktif mendatangkan pemain untuk menyambut Proliga 2025. Bahkan saat ini manajemen Jogja Falcon berhasil mengamankan tanda tangan untuk satu pemain asing, yaitu Sabina Altinbekova yang merupakan pemain voli asal Kazakhstan. Sabina Altinbekova sendiri itu sudah datang di Indonesia dan dirinya sudah bergabung dengan latihan bersama para pemain Jogja Falcon lainnya. Itu artinya manajemen Jogja Falcon masih harus memburu satu pemain asing lainnya untuk melengkapi kota yang memang sudah ditentukan oleh Proliga. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan pemain yang dimiliki oleh Jogja Falcon, memang para pemain Jogja Falcon ini memang diproyeksikan bahwa mereka itu akan menjadi bagian dari timnas U21 yang akan bertanding di kejuaraan dunia pada tahun 2025 mendatang. Dengan para pemain yang rentang usianya itu di bawah 21 tahun, tentu saja kita masih penasaran bagaimana kira-kira sepak terjang para pemain Jogja Falcon di Proliga 2025 nanti. Kita flashback sedikit bahwa Indonesia itu akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U21 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 7-17 Agustus 2025 nanti. Nah, sebagai tuan rumah tentu saja Indonesia harus mempersiapkan diri dengan matang. Nah, bergabungnya para pemain under 21 di sebuah klub dianggap bisa untuk memperkuat chemistry mereka, bisa untuk menjadi persiapan yang maksimal bagi para pemain sebelum nantinya bertanding di kejuaraan dunia U21. Ini cukup mirip dengan yang terjadi di sektor putra. Kalau di sektor putri ada Jogja Falcon, di sektor putra kita ketahui ada Garuda Jaya yang memang para pemainnya itu merupakan pemain junior di Indonesia dan sama-sama diperkuat oleh pemain asing. Nah, kalau kita bicara tentang para pemain Jogja Falcon sendiri, seperti yang tadi saya bilang bahwa memang sudah banyak video yang bisa kita lihat mengenai latihan yang dilakukan atau dijalani oleh para pemain Jogja Falcon di Surabaya. Kita juga bisa melihat beberapa pemain muda yang saat ini bergabung dengan latihan yang dijalani oleh Jogja Falcon. Tapi disclaimer, itu belum tentu bahwa pemain itu sudah resmi bergabung dengan manajemen Jogja Falcon. Karena apa? Tentu saja kepastian itu akan semakin fix atau sudah resmi jika memang manajemen Jogja Falcon itu melakukan pengumuman secara resmi. Kalau kita bicara tentang para pemain yang saat ini berlatih bersama Jogja Falcon, memang harus diakui jumlahnya belum ideal, bahkan komposisinya itu juga belum lengkap. Tapi ada beberapa pemain yang memang familiar dengan para penggemar voli Indonesia atau para voli mania
yang saat ini ikut berlatih bersama Jogja Falcon. Salah satunya adalah Pascalinha Mahuse, yang mana dirinya itu berposisi sebagai outside hitter. Selain itu juga ada beberapa pemain lainnya yang saat ini bergabung di pemusatan latihan yang dijalani oleh Jogja Falcon di Surabaya. Salah satunya adalah Viviola Agustina, kemudian juga ada Adinsa Laurel. Nah, Adinsa Laurel sendiri itu berposisi sebagai setter. Selain itu juga ada Naysila Kirana yang juga berposisi sebagai setter. Tidak hanya itu, juga ada juga Lintang Yulia Prasasti, yang mana dirinya itu berposisi sebagai opposite hitter dan dirinya saat ini bergabung dengan para pemain Jogja Falcon yang sedang berlatih di Surabaya. Selain itu juga ada Vera Mayola yang berposisi sebagai outside hitter. Tidak hanya itu, ada juga Yasmin Aziza yang posisinya itu merupakan middle blocker. Tidak hanya itu, di dalam latihan yang dijalani oleh Jogja Falcon ada juga pemain lainnya, yaitu Wikantiasning Larasati yang berposisi sebagai middle blocker seperti Yasmin Aziza. Nah, kalau kita bicara tentang para pemain Jogja Falcon sendiri, memang beberapa pemain seperti yang tadi saya bilang, itu cukup familiar dengan para volley-mania karena apa? Mereka itu sudah beberapa kali tampil di Proliga. Kita ambil contoh, memang ada beberapa pemain yang sudah pernah membela klub lain yang bertanding di Proliga. Nah, mereka itu salah satunya adalah Pascalinha Mahuse. Jadi pada tahun 2021, Pascalinha Mahuse itu membela Gresik Petrokimia, dan di tahun 2023 dirinya itu membela Jakarta Livin Mandiri. Selain itu juga ada Naysila Kirana yang juga seperti Mahuse yang pada tahun 2023 dirinya itu juga membela Jakarta Livin Mandiri. Selain itu juga masih ada Vera Mazola yang juga membela Jakarta Livin Mandiri pada tahun 2023 silam. Nah, khusus untuk Viviola Agustina ini merupakan pemain potensial, pemain yang masih sangat muda, tapi dirinya itu memiliki kemampuan yang cukup baik dan bisa atau diharapkan suatu hari nanti bisa menjadi tulang punggung atau menjadi pemain timnas Indonesia. Dirinya akan menjalani debut di Proliga 2025 bersama Jogja Falcon. Sebelumnya Viviola Agustina ini merupakan pemain Vita Solo dan dirinya itu sudah mendapatkan atensi, sudah mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para volley-mania karena kemampuannya yang memang bisa dikatakan di atas rata-rata untuk pemain dengan usia seperti dirinya. Nah, kita tentu akan menunggu lagi tentang pengumuman yang akan disampaikan oleh manajemen Jogja Falcon tentang pemain yang akan resmi mereka kontrak untuk menghadapi Proliga 2025. Karena apa? Saat ini berbagai gosip itu baru hanyalah seputar berita atau seputar isu saja, karena disclaimer lagi bahwa yang berhak menentukan atau berhak mengumumkan tentu saja adalah manajemen klub yang akan bertanding di Proliga 2025 nanti. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang peluang Jogja Falcon di Proliga 2025 nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jogja Falcon itu bisa mendapatkan prestasi yang maksimal, bisa bersaing dengan klub-klub voli atau tim voli putri yang memang memiliki sejarah lebih lama, memiliki pengalaman lebih panjang di Proliga. Dan tidak lupa saya selalu meminta atau mengajak teman-teman semua para voli mania untuk mendoakan agar timnas voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi, tidak hanya prestasi yang levelnya SEA Games saja, tapi juga suatu hari nanti timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.